semuanya, semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Seperti biasa kita kembali lagi ke NN Movie Cinema. Kali ini saya akan membahas film terbaru mengenai pertempuran dua makhluk raksasa yang cukup fenomenal, yaitu Godzilla vs Kong. Bagi kalian tentu sudah tidak asing lagi dengan sosok Godzilla dan Kong ini, di mana keduanya sudah dibuatkan filmnya masing-masing. Dan di seri kali ini, sutradara yang menggabungkan kedua sosok fenomenal ini menjadi sebuah mahakarya paling dinantikan tahun ini. Dibintangi oleh makhluk raksasa berukuran sangat besar, aksi dan visual yang disajikan selalu berhasil menghibur semua penontonnya, di mana Godzilla dan Kong bertemu dan saling menghancurkan. Pertarungan dua makhluk raksasa ini akan terjadi sangat hebat hingga mengancam keberadaan umat manusia. Yuk kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu selalu update film seru lainnya. Film bermula dengan latar Kong yang sedang tertidur di alam liar di Pulau Tengkorak. Dia terbangun dari tidurnya dan mandi di air terjun. Seorang anak kecil yang cantik jelita yang diketahui bernama Chia sedang membuat boneka berbentuk Kong. Chia merupakan gadis kecil yatim piatu tunarungu yang mampu berkomunikasi baik dengan Kong. Dia kemudian berlari melewati hutan yang di atas salah satu pohon terdapat CCTV pengintai menghampiri Kong yang sudah terbangun dari tidurnya. Namun Kong tiba-tiba mencabut pohon dan melemparnya ke langit. Dia terlihat sangat marah. Setelah diamati, ternyata Pulau Tengkorak ini adalah pulau buatan dengan teknologi mutakhir manusia yang merupakan penangkaran khusus untuk Kong. Chia dibesarkan oleh Dr. Andrews, sang pembisik Kong yang bertanggung jawab atas penangkaran Kong. Beralih ke scene berikutnya, seorang pria berkulit hitam terlihat sedang menyetir dan memasuki kawasan Apex Cybernetics. Namanya adalah Bernie, bekerja di Apex sebagai karyawan bagian teknik. Bernie tampak berbincang-bincang dengan karyawan lainnya yang sedang sibuk mengurus kerjaannya di komputer. Saat karyawan tersebut ke kamar kecil, Bernie segera mengcopy data pada komputer tersebut yang juga berisi surat pengiriman kargo besar ke Hong Kong. Sebelum Bernie benar-benar selesai dengan misi ngintip-ngintipnya, ternyata suara alarm berbunyi. Alarm berbunyi karena adanya kemunculan Godzilla di Apex dan menyerang pusat Apex. Semua karyawan di Apex berusaha menyelamatkan diri, termasuk juga CEO Apex, yaitu Ward Simmons, dan Ketua Petugas Teknologi Apex, Ren Serizawa, juga melarikan diri menggunakan helikopter. Di tengah misi melarikan diri, karena rasa ingin tahu, Bernie masuk ke salah satu ruangan yang dimasuki karyawan khusus bersenjata. Bernie yang ketahuan dan ditodong senjata berhasil selamat karena di saat bersamaan ada serangan Godzilla yang menyebabkan bangunan di atas Bernie runtuh. Madison yang ayahnya bekerja di Monarch melihat berita tentang penyerangan Godzilla merasakan hal aneh karena sebelumnya dia dan ibunya pernah diselamatkan oleh Godzilla. Dia kemudian mencari informasi terkait penyebab Godzilla menyerang manusia. Keraguannya mengarah pada apa yang telah dilakukan Apex sehingga Godzilla menyerang pusat mereka. Apex berniat mengatasi Godzilla untuk selama-lamanya. Madison mencari ayahnya di kamp pengungsian Monarch, namun ayahnya tidak banyak membantu. Dibantu temannya, Madison kemudian berusaha mencari sendiri teka-teki penyerangan Godzilla, dengan terlebih dahulu menemukan orang berinisial Anonymous yang pada saat itu terlihat mengetahui banyak tentang Apex dan Godzilla melalui podcastnya. Mereka kemudian menemukan orang tersebut yang ternyata adalah Bernie. Talk about Apex and father works for Monarch. My mother was Emma Russell. Right? Bernie merasakan kejanggalan pada gerak-gerik Apex, di mana dia melihat pengiriman kargo besar-besaran yang dikirim ke Hong Kong, karena selama ini memang Apex tidak dilengkapi pengiriman kargo besar. Ada teknologi besar di bunker rahasia Apex di Hong Kong. Akhirnya mereka merencanakan pembobolan Apex. Saat mereka menyelinap masuk ke Apex, mereka terperangkap dalam sebuah ruangan kecil yang penuh dengan telur-telur hewan purba. Ruangan tersebut ternyata adalah kapsul yang akan dikirim ke Apex di Hong Kong, dan mereka ikut dikirimkan ke Hong Kong.
terpisah, Walt Simmons yaitu CEO Apex mendatangi Dr. Nathan Lin di Universitas Ilmu Teori dan HAM Philadelphia. Dr. Nathan adalah orang yang menulis buku tentang teori bumi berongga. Kakaknya pernah mencoba menembus masuk ke bumi berongga, namun meninggal dan hancur karena menabrak inversi gravitasi di perut bumi. Mereka mendeteksi adanya lingkungan layak huni di sana. Menurut penelitian dari Apex, bumi berongga memancarkan sumber energi dan sinyal besar yang hampir identik dengan sinyal dari Godzilla. Dr. Nathan Lin juga menemukan teori bahwa semua Titan memiliki impuls yang sama untuk kembali ke sumber evolusinya. Dan jika bumi berongga adalah asal dari mereka, maka Titans bisa menunjukkan jalannya pada mereka. Energi inilah yang menopang bumi berongga dan memberikan kehidupan sekuat teman-teman Titans lainnya. Apex telah menciptakan karya fenomenal yang dinamakan HAVE, yaitu kendaraan yang mampu bertahan dari inversi gravitasi untuk menuju bumi berongga. Dr. Nathan kemudian mengunjungi Dr. Andrews. Dia berhasil meyakinkan Dr. Andrews untuk menggunakan Kong dalam menemukan bumi berongga demi mengembalikan Kong ke habitat aslinya. Namun konsekuensinya, jika Kong dikeluarkan, maka Godzilla akan datang untuk Kong. Mereka kemudian mengangkut Kong dengan menggunakan kapal dan memberikan obat penenang pada Kong untuk membuatnya tidur. Anaknya Walt Simmons yaitu Maya Simmons ikut dalam operasi tersebut. Dia bertugas sebagai petugas lapangan Apex. Is she supposed to be up? Jay yang khawatir pada Kong menghampiri Kong dan berkomunikasi dengannya. Betapa terkejutnya Dr. Andrews dan tim ketika mengetahui bahwa Kong mampu berbicara dengan bahasa isyarat. Ketenangan mereka di laut dikejutkan dengan kehadiran Godzilla yang mendekati mereka karena pancaran impuls yang dikeluarkan Kong. Terjadilah pertempuran antara Godzilla dan Kong di dalam laut. Kong yang tidak terbiasa bertempur di dalam air akhirnya harus kalah dari Godzilla. Tim Dr. Nathan dan Dr. Andrews harus mengalah demi menghindari serangan Godzilla dengan mematikan seluruh mesin kapal dan membuat Godzilla menyerah bahwa Kong telah dikalahkan. Usaha mereka berhasil dan Godzilla pergi meninggalkan mereka. Karena tidak dapat lagi menyalakan mesin kapal, mereka akhirnya membawa Kong dalam keadaan terbius dengan menggunakan helikopter. Kong dibawa ke Antartika di mana mereka membangun teknologi sebagai ambang pintu menuju bumi berongga. Jia mengarahkan Kong untuk masuk agar dapat bertemu dengan keluarganya di sana. Kong akhirnya masuk dan diikuti tim Dr. Nathan. Copy that, Heat 1. Heat 2 out. Mereka lantas jatuh ke dasar perut bumi karena terdampak gravitasi. Inversi gravitasi tidak terlalu menyulitkan mereka karena menggunakan HAVE, dan Kong sama sekali tidak terdampak inversi tersebut. Mereka akhirnya sampai ke bumi berongga. Betapa pemandangan yang indah dan menakjubkan dengan ekosistem baru di sana, di mana dua sisi gravitasi saling menghadap. Kong kemudian membawa mereka ke salah satu gua di mana Kong merasa tidak asing di sana. Dia kemudian menemukan sebuah kapak dan meletakkan kapak tersebut pada lubang yang berbentuk sama persis dengan kapak itu. Hal luar biasa terjadi. Kapak tersebut mengeluarkan energi impuls yang melingkar dan berbentuk naga di tanah.
Maya Simmons langsung mengambil sampel energi untuk dikirim ke ayahnya. Dan Dr. Andrews yang menentang tidak bisa berbuat banyak ketika ditodong senjata. Strip it for parts. Hold it. Sementara Godzilla yang merespon energi impuls tersebut di belahan bumi lain menyerang kota dan membuat lubang di tanah tembus sampai bumi berongga. Hal itu menyebabkan gua tempat Kong berada mulai runtuh dan harus secepatnya keluar dari sana melalui lubang yang dibuat oleh Godzilla. Maya Simmons yang hendak kabur ditangkap Kong dan dihancurkan pesawatnya. Sedangkan Dr. Nathan dan Dr. Andrews berhasil mengikuti Kong keluar dari sana. Saat Kong keluar, dia harus berhadapan dengan Godzilla. Pertempuran Godzilla dan Kong tidak terelakkan. Kong harus mengaku kalah dari Godzilla. Kong tersungkur tidak berdaya ketika menghadapi Godzilla. Madison dan temannya serta Bernie tiba di Apex Hong Kong. Mereka masuk ke ruangan besar dan menemukan Titan buatan yang dibuat oleh Apex. Ternyata Titan buatan itu menggunakan transfer telepati dari Titan lainnya dan Ren Serizawa berperan sebagai pengendali Titan buatan tersebut. Mereka menggunakan binatang purba lain sebagai uji coba melawan Titan buatan. Namun energi yang diperlukan untuk membangkitkan Titan buatan ternyata masih belum cukup. Madison dan kawan-kawan ketahuan dan tertangkap oleh pasukan Apex. Segera setelah anaknya Maya mentransfer sampel energi ke ayahnya, mereka langsung menghubungkan energi tersebut ke Titan buatan dan berhasil. Sayangnya ternyata kekuatan itu menyebabkan koneksi pengaturan dari Ren Serizawa terputus dan tidak terkendali, menyebabkan Titan buatan bertindak di luar kendali serta menyebabkan Ward Simmons dan Ren Serizawa terbunuh. Dan muncullah Titan buatan dari tempat persembunyiannya selama ini. Terjadi pertempuran antara Godzilla dan Titan buatan tersebut. Godzilla kewalahan menghadapi Titan buatan. Now, we have to warn Monarch. Sementara itu, Jay yang dapat merasakan jantung Kong semakin lemah merasa sedih dan memberitahu Dr. Andrews dan Dr. Nathan. Dr. Nathan berusaha membantu Kong dengan membawa bahan peledak di pesawat dan meledakkannya di atas dada Kong. Seketika Kong tersadar karena ledakan pemicu jantung tersebut. Kong berhasil selamat dan Jay memberitahu Kong bahwa Godzilla bukanlah musuh Kong, tetapi Titan buatan Sly yang merupakan musuh mereka bersama. Kong kemudian membantu Godzilla menghadapi Titan buatan bersama-sama. Hasilnya tetap Kong dan Godzilla kalah unggul. Sementara di pusat pengendali, Madison dan temannya serta Bernie berusaha mencari cara menghentikan Titan buatan. Do something. Teman Madison akhirnya mendapatkan ide dengan menyiramkan whisky yang dibawa Bernie ke mesin pengendali untuk merusak sistem Titan buatan, dan mereka berhasil. Berkat hal itu, Kong berhasil mengalahkan Titan buatan dan memutuskan kepalanya. Di saat Kong tersungkur karena cedera dan kelelahan, Godzilla bangkit dan menghampiri Kong.
Kong yang takut akan diserang akhirnya sadar bahwa kapaknya lah yang memicu Godzilla ingin menyerangnya. Kong akhirnya membuang kapaknya tersebut dan Godzilla pergi meninggalkan Kong. Dad, Bernie, it's synopsis. Di akhir cerita, Kong dikembalikan ke habitatnya di bumi Brongga. Terlihat Kong yang berayun ke sana kemari sangat bahagia dengan tempat asalnya tersebut. Terima kasih telah menyaksikan NN Movie Cinema. Jika ada film yang mau dibahas, bisa disertakan di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe ya.